Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Lenis Sinakis. You can call me Lenis from TWI 5C with name 2212300078. Let's give prayers and greetings to our great Prophet Muhammad SAW and to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me the opportunity so that I can make this video about educational tools. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang alat-alat pendidikan. Pembahasannya berupa pengertian alat-alat pendidikan, jenis alat-alat pendidikan, karakteristik alat-alat pendidikan, serta penggunaan alat-alat pendidikan. Oke. Jadi, alat pendidikan itu sangat penting bagi pendidik dan proses belajar untuk mencapai tujuan yang sesuai. Alat pendidikan harus dirancang dengan baik untuk mendukung proses pendidikan. Memangnya seberapa penting sih alat pendidikan itu, teman-teman? Jadi saking pentingnya pendidikan dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita hal yang sangat penting yang paling pertama sesuai dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki makna betapa penting orang yang selalu menggapai pendidikan itu dengan baik. Karena di dalam pendidikan adalah keharusan bagi semua orang yang mempunyai keterbatasan yang banyak. Penyampaian dalam proses pendidikan itu sendiri tidak lepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang umumnya kita kenal dengan alat-alat pendidikan. Teman-teman, apa sih alat-alat pendidikan itu? Alat-alat pendidikan itu merupakan suatu bahan atau cara yang terlihat dalam melaksanakan suatu proses pendidikan. Nah, alat-alat pendidikan merupakan bagian yang juga sangat penting untuk kita lakukan dalam suatu proses pendidikan. Sifatnya, alat-alat pendidikan adalah menjadi wadah, jalan bagi terciptanya pendidikan yang baik dan bernilai luar biasa. Karena itu, betapa luar biasanya jika alat pendidikan ini dipakai dalam proses pendidikan yang dapat membantu proses terciptanya pembelajaran yang kondusif, aman, dan juga damai terhadap proses pendidikan di dalamnya. Dan bantuan dalam mempermudah jalannya proses pendidikan adalah menyiapkan alat-alat yang nantinya dapat menunjang suatu pembelajaran. Maka dari itu, pentingnya kita menggunakan alat-alat pendidikan karena sangat bermanfaat jika kita menggunakan hal itu dengan sangat baik. Lalu, alat pendidikan juga adalah suatu penentu terciptanya sebuah pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah perlengkapan dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan akan lebih kondusif jika menggunakan alat-alat pendidikan. Dalam sebuah kegiatan pendidikan, istilah alat pendidikan seringkali berkaitan dengan sesuatu yang dipakai dalam pendidikan atau media yang digunakan dalam suatu pendidikan. Walaupun sebenarnya pengertian pada dasarnya lebih mempunyai banyak arti dibandingkan media, akan tetapi yang dimaksud adalah alat pendidikan, yaitu apa yang dipakai dalam melaksanakan suatu pendidikan. Menurut Imam Bernadik juga mengemukakan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan maupun perbuatan yang berupa benda yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan suatu pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan maupun keadaan yang sengaja diperbuat untuk mencapai pendidikan sesuai apa yang diinginkan. Alat pendidikan adalah faktor penentu. Alat pendidikan adalah faktor penentu pendidikan yang dialami guna mencapai tujuan bersama. Oke teman-teman, berikutnya ada jenis-jenis alat pendidikan. Alat-alat yang pertama, alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan berbuat dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut sebagai alat-alat pembiasaan. Yang kedua, ada alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara berpikir. Yang terakhir, ada alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengaruhan diri sepenuhnya. Oke, berikutnya ada 6 alat-alat pendidikan yang sangat penting ya teman-teman. Yang pertama ada pembiasaan. Jadi, pembiasaan itu adalah suatu
alat pendidikan yang penting sekali, terutama pada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kan belum bisa menginvasi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam artian susila. Juga anak kecil itu belum mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa, teman-teman. Tapi mereka sudah mempunyai hak seperti hak dipelihara, hak mendapat perlindungan, dan hak mendapatkan pendidikan. Anak kecil belum kuat ingatannya, tetapi ia cepat melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Perhatian mereka itu mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang lain, atau yang disukainya, apalagi pada anak-anak yang baru lahir. Hal itu belum ada sama sekali. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan yang teratur, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan juga sangat penting sekali ya teman-teman dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti kita membiarkan anak-anak berbuat sekehendaknya atau semaunya. Anak itu tidak akan dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk, tidak akan mengetahui nih mana yang seharusnya dihindari atau tidak, dan juga mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak, teman-teman. Jadi, mengapa pengawasan itu sangat penting sebagai alat pendidikan? Karena jika anak dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya, bisa jadi akan menjadi manusia yang hidup hanya dengan menuruti nafsunya saja. Kemungkinan besar anak itu menjadi tidak patuh dan tidak mengetahui nih kemana arah tujuan hidup dia yang sebenarnya. Ada juga sih para ahli didik yang menuntut adanya kebebasan yang penuh dalam pendidikan. Salah satunya adalah Rose. Dia beranggapan bahwa semua anak sejak dilahirkan mereka adalah baik. Maka dari itu dia menganjurkan pendidikan menurut alamnya saja, teman-teman. Dia ada perintah. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung suatu norma kesusilaan. Jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Tentu saja, suatu perintah atau aturan itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika para pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Jadi kita sebagai calon pendidik pun harus menaati peraturannya terlebih dahulu gitu sebelum anak-anak. Nah, kalau kita sudah menaati peraturan itu, anak-anak juga dengan mudahnya menaati peraturan-peraturan tersebut. Contohnya itu seorang guru nih yang selalu datang terlambat dalam mengajar. Nggak mungkin kan ditaati perintahnya supaya anak-anaknya itu datang tepat pada waktunya. Nggak mungkin juga suatu aturan sekolah ditaati oleh para murid-muridnya jika guru sendiri itu tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuatnya. Jadi sebisa mungkin kita ini sebagai guru harus memberikan contoh yang baik gitu pada anak-anak, apalagi kan anak-anak itu sifatnya meniru ya. Jadi sebisa mungkin nih kita menaati peraturan-peraturan itu sehingga para murid-murid juga akan mengikuti gitu apa yang dilakukan oleh gurunya. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Umumnya di dalam rumah tangga, larangan itu merupakan suatu alat mendidik satu-satunya yang lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anak mereka. Begitupun di dalam dunia pendidikan, biasanya guru juga akan melarang anak muridnya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau yang membahayakan. Contohnya itu ada anak murid yang menaiki meja lalu bergoyang-goyang, teriak-teriak gitu, mengganggu teman-temannya bukan, dan itu juga membahayakan anak murid tersebut, takutnya jatuh, nanti terluka gitu. Sebagai guru kita harus melarang nih kayak, nah jangan ke situ, bahaya, dan jangan teriak-teriak juga karena mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang belajar. Seperti itu ya teman-teman. Dan berikutnya ada pujian. Alat pendidikan yang lain yaitu hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak-anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatan mereka agar selalu baik dan mengikuti norma-norma yang ada. Dan selanjutnya ada hukuman. Hukuman itu paling akhir ya diambil apabila teguran dan peringatan yang kita lakukan belum mampu untuk mencegah anak melakukan
pelanggaran-pelanggaran, maka dalam hal ini kita berikan hukuman. Hukuman juga adalah suatu tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau rasa menyesal, rasa bersalah pada anak tersebut. Sehingga anak menjadi sadar nih akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya itu untuk tidak akan mengulanginya lagi. Jadi hukuman itu bertujuan agar anak ini kapok gitu, biar mereka tuh tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sekarang kita memasuki materi tentang karakteristik alat pendidikan. Ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidikan non-material, yakni yang pertama, perilaku atau tindakan pendidik perlu dilakukan sejak dini dalam proses pendidikan. Orang cenderung berpegang teguh pada kebiasaan atau tidak mengubah kebiasaan ya teman-teman, sehingga dengan memikirkan bagaimana melakukan sesuatu terlebih dahulu agar dapat menanamkan kebiasaan yang baik pada diri anak terdidik. Yang kedua ada perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang seharusnya dikerjakan menjadi biasa untuk melakukan suatu secara otomatis. Yang ketiga, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi atau dengan cara melakukannya. Yang keempat, perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya terus dilakukan terdidik. Yang kelima, perbuatan atau tindakan hendaknya diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukan hal tersebut. Yang keenam, ada perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus menyesuaikan gitu, tidak boleh berlebihan atau memaksakan diri kita harus seperti ini sehingga kita melupakan jati diri kita itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mengajar, dalam dunia pendidikan. Jadi tetap jadi diri sendiri saja gitu. Yang berikutnya ada perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan. Misalnya dalam memuji, kita tuh boleh nih memuji seseorang, memuji anak murid atau memuji siapapun, tapi jangan berlebihan karena akan berakibat buruk kepada orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut yang menerima pujian yang berlebihan dari kita itu merasa kepedean. Materi karakteristik alat pendidikan non material ini ada perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana dalam menanggapi suatu kesalahan dari anak didik. Contohnya jadi kita harus bijaksana dalam menanggapi suatu hal yang terjadi nih, masalah antara anak didik. Biasanya kan mereka ribut masalah sesuatu yang simpel ya mungkin, dan kita sebagai pendidik harus bijaksana dalam menanggapi masalah tersebut. Dalam karakteristik alat pendidikan non material ini pun Imam Al-Ghazali berpendapat tentang pembagian alat pendidikan non material, di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan representatif yang menyangkut tentang suatu penyampaian peringatan terhadap masalah dengan cara penyampaian penjelasan. Ketika terdapat sebuah kesalahan dalam proses penjelasan atau pendidikan tersebut, maka peserta didik akan diberi sanksi yang sesuai. Lalu yang kedua adalah alat pendidikan preventif yang menyangkut tentang hal dalam mengantisipasi serta mencegah apabila adanya suatu perbuatan yang bersifat negatif dalam proses pendidikan baik akademik maupun non-akademik. Upaya tersebut dilakukan sebagai fungsi atau alat pengendalian yang di dalamnya ada suatu pencegahan akibat gangguan dari luar. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik alat pendidikan material. Alat pendidikan material seperti lahan bangunan, perabot, dan perlengkapan ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Beberapa karakteristik berikut ini perlu dipahami, seperti yang pertama, ada alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama, seperti misalkan kita membuat suatu meja, tapi kita harus mencari bahan dan alat yang bagus, kayu yang bagus, yang berkualitas. Lalu yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang selanjutnya ada biaya pendidikan yang relatif murah. Jadi sebisa mungkin kita kreatif ya untuk membuat alat-alat pendidikan tersebut agar sesuai budget dan tidak terlalu mahal juga. Yang seterusnya ada alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan
gunanya. Contohnya seperti kursi yang kuat dan kokoh, yang halus, yang sudah diamplas gitu ya, biar anak yang duduk di situ atau kita yang duduk di situ nyaman dan tidak terluka atau merasa terganggu akan suatu hal yang kita duduki. Oke, dan yang terakhir ada pendidikan relatif ringan sehingga mudah dipindah-pindahkan. Misalnya kayak buku paket yang bisa dibawa oleh anak didik ke rumah, ke sekolah, atau ke perpustakaan. Dan materi kita yang terakhir adalah penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat-alat pendidikan sangat penting bagi proses pembelajaran karena alat-alat pendidikan membantu memfasilitasi pemahaman materi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi alat pendidikan material itu adalah alat yang berbentuk fisik ya teman-teman, yang bisa dipegang atau diraba. Nah, berikut adalah beberapa contoh alat pendidikan material beserta fungsinya. Yang pertama ada alat peraga, seperti model anatomi tubuh manusia atau model sistem tata surya yang membantu visualisasi konsep yang kompleks. Lalu ada juga diagram atau grafik atau skema yang menjelaskan hubungan antar konsep atau dia. Jadi biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi digunakan alat peraga yang lebih visualis agar anak didik itu bisa membayangkan dan langsung tahu gitu. Karena ada alat peraganya. Seperti tadi kan ada anatomi tubuh nih, biar anak-anak tuh oh ini tuh jantungnya ya, oh seperti ini, oh bentukannya seperti ini, agar langsung terbayang dan membantu anak-anak itu lebih aktif juga kan, lebih tahu gitu. Ada juga mikroskop yang digunakan untuk melihat objek kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada juga tabung reaksi untuk melakukan eksperimen kimia dan mengamati reaksi. Lalu ada juga termometer mengukur suhu dalam eksperimen ilmiah. Lalu berikutnya ada teknologi. Komputer dan laptop nih yang pertama. Digunakan untuk akses materi digital, penulisan, dan penelitian. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi, internet, apalagi AI. Lalu yang kedua ada proyektor yang bisa menampilkan presentasi atau materi pelajaran secara visual di layar besar, seperti yang kita gunakan di kelas perkuliahan ya. Lalu ada juga smartboard atau papan tulis interaktif yang memungkinkan interaksi digital langsung dengan materi. Lalu yang keempat ada buku dan jurnal. Buku itu menyediakan informasi dan penjelasan terstruktur tentang berbagai mata pelajaran. Sedangkan jurnal ilmiah adalah sumber informasi terkini dan penelitian yang lebih mendalam di bidang tertentu. Yang kelima ada peralatan kreatif seperti kertas, pensil, dan krayon yang bisa digunakan untuk menggambar, menulis, dan mencatat. Lalu ada juga peralatan kerajinan seperti lem, gunting, dan bahan-bahan kerajinan tangan untuk proyek seni dan kerajinan. Yang keenam ada alat bantu belajar seperti kartu flash yang digunakan untuk menghafal fakta atau istilah dengan cara yang interaktif. Ada puzzle juga, permainan yang memerlukan pemecahan masalah dan strategi yang sering digunakan untuk pengajaran konsep matematika atau logika. Itulah penggunaan alat-alat pendidikan dalam dunia pendidikan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa alat-alat pendidikan itu sangat penting dalam dunia pendidikan untuk membantu para anak didik lebih memahami yang mereka pelajari, lalu bisa memvisualisasikan hal yang kita ajarkan, dan juga membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Sekian video dari saya tentang alat-alat pendidikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami serta mendapatkan keberkahan. Jika ada yang ingin memberikan saran dan kritik serta pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Saya Lenis Nakis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.